Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Griselda dengan NIM C1B019160 Prodi Manajemen Universitas Jambi. Di video hari ini saya akan mempresentasikan mengenai surat pemberitahuan dan surat setoran pajak. Apa itu surat pemberitahuan dan surat setoran pajak? Surat pemberitahuan atau disebut dengan SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat pemberitahuan dapat berbentuk formulir kertas atau hard copy atau dokumen elektronik yang bisa disebut e-SPT atau e-filing. Surat setoran pajak atau disebut dengan SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Bentuk formulir SSP ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 38 PJ tahun 2009 tentang bentuk formulir surat setoran pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor per 24 PJ tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 38 PJ tahun 2009 tentang bentuk formulir surat setoran pajak. Selanjutnya jenis-jenis SPT. Yang pertama SPT masa. SPT masa digunakan untuk melaporkan pajak dalam kurun waktu tertentu atau bulanan. Jenis pajak yang harus dilaporkan setiap bulanan melalui surat pemberitahuan masa terdiri dari pajak penghasilan Pasal 21, pajak penghasilan pasal 22, pajak penghasilan pasal 23, pajak penghasilan pasal 25, pajak penghasilan pasal 26, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, pajak penghasilan pasal 15, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak atas penjualan barang mewah atau PPNBM dan pemungut PPN. Meski 9 jenis pajak di atas memiliki surat pemberitahuan masa, format tiap formulir pajaknya berbeda. Perbedaan format surat pemberitahuan masa tersebut berkaitan dengan tarif dan objek pajak yang berbeda untuk masing-masing jenis pajak. Tak hanya format formulirnya yang berbeda, batas waktu pelaporan tiap jenis surat pemberitahuan masa pun berbeda. Untuk surat pemberitahuan masa pajak penghasilan, wajib pajak harus melaporkannya paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya. Yang kedua, surat pemberitahuan tahunan. Surat pemberitahuan tahunan wajib dilaporkan setiap tahun atau pada akhir tahun pajak. Surat pemberitahuan tahunan sendiri dibagi ke dalam dua kategori. Yang pertama, surat pemberitahuan tahunan perorangan dan surat pemberitahuan tahunan badan. Surat pemberitahuan tahunan perorangan pun masih dibagi lagi ke dalam 3 jenis. Formulir yang terdiri dari formulir surat pemberitahuan tahunan 1770, surat pemberitahuan 1770, dan surat pemberitahuan 1770 SS. Perbedaan antara 3 jenis formulir SPT tahunan tersebut terletak pada status kepegawaian seseorang, sumber penghasilan lain, serta besaran penghasilan wajib pajak setiap tahunnya. Selanjutnya, fungsi surat pemberitahuan. Fungsi surat pemberitahuan bagi wajib pajak penghasilan. Yang pertama sebagai sarana untuk melaporkan jumlah pajak terhutang, yang kedua melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam 1 tahun pajak. Fungsi surat pemberitahuan bagi pengusaha kena pajak atau PKP, yang pertama sebagai sarana untuk melaporkan PPN dan PPNBM, melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Yang ketiga melaporkan pelunasan pajak oleh PKP dalam 1 masa pajak. Selanjutnya, bentuk dan isi surat pemberitahuan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 PMK 03 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 PMK 03 tahun 2014 tentang surat pemberitahuan. Bentuk surat pemberitahuan terbagi menjadi 2, yakni dalam bentuk hard copy atau formulir dalam bentuk kertas dan dokumen elektronik. Meski terdapat 2 bentuk surat pemberitahuan masa PPN, namun kini pengusaha kena pajak PKP wajib melaporkan surat pemberitahuan masa PPN menggunakan dokumen elektronik melalui e-filing. Hal tersebut pun terdapat pada pasal 3A ayat 3
PMK nomor 243 PMK 03 tahun 2014. Isi surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Yang pertama jenis pajak, yang kedua nama wajib pajak dan nomor pokok wajib pajak, yang ketiga masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Yang keempat tanda tangan wajib pajak atau kuasa wajib pajak, yang kelima jumlah peredaran usaha, yang keenam jumlah penghasilan termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, yang ketujuh jumlah penghasilan kena pajak, yang kedelapan jumlah pajak yang terutang, yang kesembilan jumlah kredit pajak, yang kesepuluh jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, yang ke-11 jumlah harta dan kewajiban, yang ke-12 tanggal pembayaran pajak penghasilan pasal 29, yang ke-13 data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak. Format surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan OP untuk yang bukan pengusaha atau tidak punya usaha ada dua. Yang pertama formulir 1770S dan yang kedua formulir 1770SS. Sedangkan format surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan OP untuk yang memiliki usaha baik kecil maupun besar maka menggunakan formulir 1770. Selanjutnya yang wajib mengisi surat pemberitahuan. Yang pertama setiap orang pribadi yang menerima penghasilan yang jumlahnya melebihi batas PTKP. Yang kedua setiap badan yang didirikan di Indonesia berkedudukan yang terdiri dari PT, CV, persekutuan, koperasi, yayasan, BUMN, dan BUT atau disebut dengan bentuk usaha tetap. Selanjutnya batas waktu penyampaian surat pemberitahuan masa. Pajak penghasilan pasal 21 yang menyerahkan pemotong batas waktu tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya pajak penghasilan pasal 22 atau impor yang menyerahkan DJBC batas waktu 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir, yang menyerahkan bendaharawan batas waktu tanggal 14 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya pajak penghasilan pasal 22 atau bahan bakar yang menyerahkan Pertamina batas waktu 20 hari setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya pajak penghasilan pasal 23/26 yang menyerahkan pemotong pajak penghasil pasal 23/26 batas waktu tanggal 20 bulan takwim setelah masa pajak berakhir. Pajak penghasilan pasal 25 yang menyerahkan wajib pajak yang punya NPWP batas waktu tanggal 15 bulan takwim setelah masa pajak terakhir. Selanjutnya PPN dan PPNBM yang menyerahkan PKP batas waktu akhir bulan setelah masa pajak, yang menyerahkan bendahara batas waktu 14 hari setelah masa pajak berakhir, yang menyerahkan selain bendahara batas waktu akhir bulan setelah masa pajak. Selanjutnya batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan dalam perpajakan Indonesia, batas waktu permohonan penundaan atau perpanjangan waktu pelaporan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan WP orang pribadi atau WP badan ada aturannya. WP orang pribadi dan WP badan dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan dalam tempo paling lama 2 bulan setelah batas waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan. Yang pertama karenanya untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan dapat diperpanjang jangka waktu pelaporan hingga dengan 30 Juni. Yang kedua, sedangkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan orang pribadi dapat diperpanjang jangka waktu pelaporan hingga dengan 31 Mei. Akan tetapi dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 21 PJ tahun 2009 tentang tata cara penyampaian pemberitahuan perpanjangan surat pemberitahuan tahunan disebutkan dalam pasal 2 sebagai berikut. Yang pertama, batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan adalah yang pertama untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Kedua, wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk paling lama 2 bulan sejak batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan surat pemberitahuan tahunan. Selanjutnya, sanksi surat pemberitahuan. Yang pertama, apa? Untuk apa yang disebabkan oleh yang pertama tidak menyampaikan, yang kedua menyampaikan surat pemberitahuan tidak benar, atau sanksi kurungan pidana 1 tahun dan denda 2 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar.
Yang kedua, untuk percobaan. Penyalahgunaan NPWP atau NPDKP menyampaikan surat pemberitahuan tidak lengkap atau tidak benar dalam rangka restitusi atau kompensasi, atau sanksi pidana 2 tahun atau denda 4 kali jumlah restitusi atau kompensasi. Yang ketiga, untuk sengaja tidak mendaftarkan diri, tidak menyampaikan surat pemberitahuan tidak benar, pembukuan palsu, tidak setor pajak yang dipungut, atau sanksi pidana penjara 6 tahun dan denda setingginya 4 kali jumlah pajak terhutang. Yang keempat, untuk pengulangan. Sengaja syarat belum lewat 1 tahun selesai menjalani sanksi pidana sudah berbuat lagi, akan dikenakan sanksi pidana 2 kali atau sanksi. Yang kelima, menyampaikan surat pemberitahuan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp100.000, surat pemberitahuan masa bulanan pajak penghasilan, dan Rp500.000 surat pemberitahuan tahunan masa bulanan PPN. Untuk tahunan Rp100.000 surat pemberitahuan orang pribadi, dan Rp1.000.000 surat pemberitahuan badan. Yang keenam, jika surat pemberitahuan yang telah disampaikan dibetulkan sendiri, dikenakan sanksi 2% sebulan maksimal 24 bulan atas jumlah PKB. Selanjutnya, fungsi surat setoran pajak. Fungsi utama surat setoran pajak adalah sebagai bukti utama dan sarana administrasi bagi wajib pajak yang sudah melakukan pembayaran pajak sesuai aturan yang berlaku. Bagi wajib pajak yang telah menyelesaikan kewajibannya terkait dengan pajak akan mendapat bukti pembayaran pajak yang telah disahkan atau telah mendapat validasi dari pejabat kantor atau pihak lainnya memiliki kewenangan dalam hal ini. Baiklah, sekian dari presentasi saya hari ini. Bila ada kekurangan kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.